warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan IPA FKI Universitas Islam Lamongan Kampus 2 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu persiapan pembelajaran sebelum mengajar. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari UAS tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya Yuni Saida, NIM 181910022. Saya akan menggunakan materi zat aditif pada kelas 8. Adapun tujuan dari pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan sebagai macam bahan aditif yang sering dipakai pada produk makanan. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan daftar nama-nama bahan aditif pada suatu produk bahan makanan. Ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan bahan aditif pada suatu produk bahan makanan. Adapun materinya antara lain yaitu berbagai macam bahan aditif yang bisa ditambahkan pada makanan, ada yang dibuat secara alami maupun sintetik. Macam bahan aditif antara lain yaitu pemanis, pengawet, penyedap. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran yang kami gunakan, yaitu menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan eksperimen, model pembelajaran discovery learning. Adapun media, alat, dan sumber pembelajaran yaitu menggunakan media papan tulis, komputer, LCD, alat dan bahan antara lain pewarna tekstil, pewarna alami, deterjen, pipet tetes, kaki 3, pelet pembakar spiritus, gelas beker, macam-macam bahan makanan dengan jumlah masing-masing 10. Sumber belajar kami menggunakan dari buku IPA SMP kelas 8 Kuskutuk 2013, kemudian buku IPA SMP kelas 8 yang relevan, dan menggunakan LKPD lembar kerja peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama dimulai dari pendahuluan, di mana di sini kami berusaha menciptakan situasi atau stimulus, yaitu guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru juga melakukan apresi mengaitkan materi pada pertemuan dengan pertemuan sebelumnya. Kemudian mengaitkan dengan materi-materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini, yaitu tentang bahan aditif pada makanan. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dengan memperlihatkan beraneka ragam makanan setiap saji dan makanan ringan. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik, kenapa anak-anak atau orang dewasa suka sekali dengan makanan atau minuman siap saji? Berikutnya, kenapa makanan siap saji dapat bertahan lama? Dan guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah pendahuluan, maka masuk pada kegiatan inti yang terdiri dari pembahasan tugas dan identifikasi masalah. Di sini guru menyajikan berbagai permasalahan dalam bentuk teks atau cerita atau LKPD dan tabel berkaitan dengan materi yang mengamati yaitu mengamati kemasan makanan dan minuman yang digemari anak-anak. Selanjutnya guru membagi peserta didik menjadi 2 kelompok dan mengaitkan LKPD pada masing-masing kelompok. Membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu melakukan observasi. Di sini secara berkelompok peserta didik melakukan kegiatan mendaftar nama-nama bahan aditif pada kemasan produk makanan kesukaan mereka pada kolom LKPD. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis.
Yang dilakukan guru adalah mengecek peserta didik mengidentifikasi zat aditif alami atau bahan yang terkandung pada salah satu jenis makanan ringan tersebut. Kegiatan berikutnya adalah verifikasi. Di sini peserta didik secara berkelompok diminta mendiskusikan hasil dari pengamatannya dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada buku paket. Kemudian guru meminta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kegiatan berikutnya adalah generalisasi, yaitu guru melakukan umpan balik dengan menggali ide-ide pengetahuan atau keterampilan siswa tentang materi zat aditif dengan mengaitkan dengan motivasi pembelajaran. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang jenis-jenis zat aditif. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah penutup. Di sini peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan penguasaan materi, pendekatan, dan model pembelajaran yang digunakan. Guru meminta peserta didik mengumpulkan LKPD, kemudian guru melakukan penilaian hasil belajar siswa dan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan ditutup dengan doa, kemudian guru memberi salam. Nah, yang harus dicermati pada model pembelajaran discovery learning ini pada materi zat aditif, guru harus bisa memberikan motivasi, memberikan stimulus, suasana yang menyenangkan yang menjadikan siswa itu memiliki daya tarik. Maksudnya memiliki daya tarik yaitu siswa atau peserta didik dapat penasaran dengan apa yang akan dipelajari nanti, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang harus dijawab melalui pengamatan dan observasi. Nah, yang tak lupa terpenting untuk disiapkan dalam pembelajaran yaitu pentingnya LKPD yang digunakan guru untuk dalam pembelajaran dengan siswa. Nah, ini adalah LKPD yang akan saya gunakan dalam pembelajaran materi zat aditif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komaria, NIM 1819100031. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan materi pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik bisa menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan, menjelaskan pengertian pencemaran tanah, menyebutkan faktor penyebab, dampak, serta cara menanggulangi pencemaran tanah dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu materi pembelajarannya.
Pengertian pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jenis-jenis pencemaran lingkungan ada 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Nah, dari keempat jenis pencemaran lingkungan, saya mengambil materi pencemaran tanah pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini. Pengertian pencemaran tanah adalah kegiatan atau peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah, baik polutan itu berupa padat maupun cair. Ciri-ciri tanah yang tercemar yaitu memiliki derajat kesamaan yang tinggi, tidak adanya atau hilangnya unsur hara dari tanah, tidak tumbuh jamur atau mikroorganisme lain, dan kandungan mineral rendah, serta terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab pencemaran tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah antara lain limbah padat, limbah cair, limbah anorganik, dan limbah pertanian. Nah, selanjutnya yaitu dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan manusia bisa mengakibatkan kanker, kerusakan sistem saraf, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati. Untuk selanjutnya yaitu dampak terhadap ekosistem dan dampak terhadap kesuburan tanah. Nah, cara mengatasi pencemaran tanah yaitu melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Tidak membuang sampah, deterjen ke tanah atau saluran air, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan, melakukan remediasi dan melakukan bioremediasi. Pada pendekatan kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik, metode diskusi dan pengamatan, serta model kooperatif tipe Jigsaw. Media yang saya gunakan di sini yaitu Microsoft PowerPoint, laptop, dan LCD. Sumber belajarnya saya mengambil dari buku IPA SMP kelas 7, internet, dan LKPD. Pertama-tama kita masuk pada kegiatan pendahuluan, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Nah, di sini guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya guru mengecek kehadiran para peserta didik. Nah, selanjutnya guru melakukan kegiatan persepsi dengan menanyakan kepada peserta didik di lingkungan sekitar sekolah ini atau di kelas kita ini adakah sampah yang berceceran. Kemudian guru memotivasi peserta didik dengan menayangkan gambar tempat pemukiman yang kumuh dan tempat pemukiman yang asri. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, bagaimana pendapat kalian mengenai kedua gambar tersebut? Kemudian peserta didik menjawab apa yang ditanyakan oleh guru tersebut. Nah, setelah menjawab itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nah, pada saat kegiatan inti ini, guru memberikan informasi tentang materi pencemaran tanah dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan guru meminta peserta didik untuk mencatat poin-poin materi yang penting. Dan guru juga meminta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya, guru mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, di sini guru membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok, yang tiap kelompoknya beranggotakan 3 orang secara heterogen. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Nah, karena ini model kooperatif tipe Jigsaw, maka kelompok-kelompok yang telah dibagi tadi akan dibagi lagi menjadi kelompok ahli.
Selanjutnya, guru meminta perwakilan dari satu anggota kelompok ahli untuk maju ke depan, mengambil kertas yang berisi topik yang akan didiskusikan oleh setiap kelompok ahli. Nah, di sini saya mengambil topik yaitu tentang dampak pencemaran tanah, penyebab pencemaran tanah, dan cara mengatasi pencemaran tanah. Selanjutnya, guru membimbing kelompok belajar dan bekerja sama. Nah, di sini guru meminta peserta didik untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik pembelajaran yang akan didiskusikan. Terus guru membimbing diskusi di setiap kelompok ahli. Guru mengeceknya di setiap kelompok-kelompok ahli. Setelah diskusi selesai, guru meminta kelompok ahli untuk kembali ke masing-masing kelompok asalnya. Lalu guru membagikan lembar kerja peserta didik pada masing-masing kelompok asal. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar yang ada pada LKPD. Selanjutnya, guru meminta pada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil pengamatannya dari LKPD tersebut. Hasil pengamatan gambar dari LKPD tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi. Di sini guru meminta setiap kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Setelah selesai mempresentasikannya, guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di sini guru akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik. Lalu guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan LKPD-nya. Selanjutnya, guru memberikan tugas baca untuk materi selanjutnya, yaitu pencemaran udara. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama-sama dan guru mengucapkan salam. Nah, ini adalah LKPD yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diantaranya adalah dibutuhkan proses yang melibatkan niat dan giat para anggota kelompok, yakni semua peserta didik harus mempunyai niat untuk bekerja sama dengan yang lainnya dalam kegiatan belajar yang akan saling memberikan dampak positif ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.